أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيب الله المصطفى المختار محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأنصاره ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat, karunia dan segala bentuk keutamaan di mana kita hari ini diberi usia dan kesempatan untuk bisa kembali menambah amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kepada Allah di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini khatib menasihati diri khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena itu adalah bekal terbaik kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian seluruhnya dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika seorang sahabat mulia yang bernama Thauban radhiyallahu anhu pernah bercerita, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum. Hampir tiba masanya, nyaris datang waktu dan zamannya di mana seluruh bangsa, seluruh negara yang akan berkembang di zaman kalian akan ramai-ramai memperebutkan kalian, mencabik-cabik kekuatan kalian, merusak persatuan kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang sedang makan di meja hidangan memanggil semua kawan-kawannya, memanggil semua teman-temannya untuk berkumpul di atas meja makan untuk menyantap santapan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebentuk analisis penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan umat Islam di akhir masa, di akhir zaman, bahwa umat Islam ini sangat mahal. Sumber daya manusianya mahal, sumber daya alamnya mahal. Maka banyak bangsa, negara, kelompok, komunitas tertentu untuk memperebutkan sumber daya alam umat Islam dan juga bahkan mencabik-cabik sumber daya manusia umat ini. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au min qillatin nahnu yauma idzin?" Wahai Rasul, ketika seluruh bangsa-bangsa itu, umat-umat itu, negara-negara itu memperebutkan kami di masa itu, apakah kami dalam keadaan sebagai umat yang kecil jumlahnya, umat yang minoritas? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum yauma idzin katsir." Sebaliknya, kata Rasulullah, kalian di zaman itu, di masa itu, di saat itu, ketika mereka memperebutkan kalian, kalian adalah umat mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sail, tetapi kualitas kalian seperti buih di lautan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggalan kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kondisi umat kita. Banyak jumlahnya, tapi lemah. Mayoritas secara kuantitas, tapi minoritas secara kualitas. Ini adalah motivasi penting, nasihat penting dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita dituntut oleh agama ini, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang hebat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd membuat sebuah perumpamaan tentang hak dan batil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a." Sebanyak apapun buih di lautan itu, akhirnya akan hilang dan sirna juga. "Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi." Tetapi apa yang bermanfaat untuk manusia, dia akan tetap kekal abadi di atas muka bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita lewat perumpamaan bahwa umat ini adalah umat yang hak, umat yang benar, berada di atas siratal mustaqim, yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, di samping kalian sebagai umat yang lurus, berada di atas kebenaran, ada dua kelompok yang setiap saat memerangi kalian, ingin menghancurkan kalian. Yang pertama adalah kelompok maghdub alaihim, yang selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok kedua adalah kelompok dhalin, kelompok orang-orang yang sesat. Dua ideologi ini, dua kekuatan ini sampai akhir masa tidak akan pernah rela membiarkan umat Islam hebat, umat Islam bersatu, umat Islam kuat. Mereka ingin kita lemah, mereka ingin kita kecil, supaya mereka mudah menghancurkan umat ini beserta sumber daya alamnya sekaligus sumber daya manusianya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan dan melanjutkan kembali sabdanya di hadapan sahabat-sahabatnya. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduikumul mahabata minkum. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan itu, di mana kalian mayoritas tapi kualitasnya minoritas, kalian diperebutkan, kalian akan dihancurkan. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Mereka memandang Islam ini kecil, bahkan menuduh Islam ini agama sesat. Umatnya dianggap, dipandang remeh sebelah mata oleh mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn." Sudahlah kita dianggap remeh oleh musuh-musuh Islam, kemudian Allah menguji kita dengan memasukkan ke dalam hati kita penyakit wahan. Sahabat Nabi yang lain kemudian bertanya, "Wa min qailin wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Terlalu cinta kepada dunia ini dan akhirnya takut mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang sahabat yang mulia, salah seorang anak putra musuh Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, ketika memeluk Islam, datang anjuran untuk melakukan pembelaan terhadap agama Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran. Beliau mengatakan, "Biar aku di saf paling depan." Kemudian sahabat yang lain mengatakan, "Hati-hati, musuh kita banyak hari ini. Kami butuh kepada kepemimpinan Anda." Dia menjawab dengan tenang, "Dulu sebelum aku memasuki agama ini, sebelum aku mendapat cahaya Islam, akulah orang yang sangat memusuhi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika aku masuk ke dalam Islam ini, apa yang harus kupersembahkan untuk agama ini? Seandainya Allah takdirkan dalam pertempuran ini aku wafat dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang aku harapkan." Dan benar jamaah rahimakumullah, doa dan permintaannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah bin Abi Jahlin wafat dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak kecil berusia 14 dan 13 tahun menghadap seorang sahabat senior, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dalam sebuah pertempuran, yang berusia 14 tahun bernama Mu'ad bin Amr bin Jamuh bertanya, "Wahai paman, yang mana namanya Abu Jahal?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Kalian ini masih kecil, kenapa datang kemari? Dan apa tujuan kalian malah bertanya tentang Abu Jahal?" Dia berkata, "Kami sering mendengar Abu Jahal sering menista, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Oh betul," kata Abdurrahman bin Auf. "Lantas apa yang akan kalian lakukan? Tidakkah paman melihat kami membawa pedang seperti ini? Tolong tunjukkan yang mana orangnya. Akan kami tebas lehernya dengan pedang ini." Padahal usianya masih 14 dan 13 tahun ketika itu. Tidak berapa lama Abu Jahal datang. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Itulah namanya Abu Jahal. Tapi perlu paman ingatkan, selama paman berperang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan dia kena panah, jangankan dia kena tebas pedang, jangankan dia kena tombak, barikadenya di depan sangat luar biasa. Sehelai bulu romanya pun tidak pernah mampu kami jatuhkan." Barusan ngomong Abdurrahman seperti itu, Mu'ad bin Amr bin Jamuh sudah datang ke hadapan Abu Jahal, dan Abu Jahal tidak menduga ada anak kecil yang berani seperti itu. Dia ayunkan pedangnya, kena
kaki kanan Abu Jahal ketika itu. Ikrimah yang masih kafir ketika itu datang. Kenapa anak kecil ini menebas kaki kanan bapakku? Dia kemudian datang mengayunkan pedangnya, kenalah tangan kanan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Hampir jatuh kalau tidak ditahan dengan kulit yang menempel masih. Kata Mu'ad bin Amr bin Jamuh, kulit ini mengganggu perjuangan saja. Dia pijak lengannya, dia tarik ke atas, maka sempurna, putuslah sebelah lengannya. Kawan Mu'ad bin Amr bin Jamuh, Muawid bin Afra yang berusia 13 tahun maju, kemudian ditebaskan pedangnya ke kaki kiri Abu Jahal. Tumbanglah Abu Jahal oleh dua orang anak kecil yang selama ini tidak pernah kena panah, tombak dan pedang dari para sahabat Rasulullah SAW. Dua anak kecil ini menghadap Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, musuh Allah yang selalu menghinamu sudah kami habisi hari ini. Kata Rasulullah, aku tidak percaya, mana buktinya? Kata Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawid bin Afra, ini lihat darahnya masih mengalir di pedang kami. Kata Rasulullah, sekarang aku sudah percaya. Maka datang nanti seorang sahabat mulia, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dialah yang menghabisi nyawa Abu Jahal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini senangnya sementara, susahnya sementara, sakitnya pun sementara, kaya pun sementara, punya jabatan pun sementara. Maka dulu Rasulullah dan para sahabatnya meyakini betul bahwa kenikmatan abadi adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi alumni dunia ini yang sukses nanti di surga. Supaya mereka menjadi para mujahid dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan teknologinya, dengan keahliannya. Supaya mereka menjadi kaya, membela Islam ini dengan hartanya seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka membela Quran ini, mereka membela agama Allah, mereka membela Rasulullah SAW, sehingga umat ini kembali kuat, kembali disegani oleh orang lain, kembali diperhitungkan di percaturan dunia. Suatu ketika seorang syekh datang, capek lelah sekali. Jam wekernya dimundurkan oleh istrinya. Yang biasa dia bangun jam 3, jadilah berdering weker itu jam 4. Dia marah kepada istrinya, kenapa engkau lakukan ini wahai istriku? Aku melihat kakanda sudah lelah sekali, habis dari diskusi dengan umat. Aku ingin istirahatmu agak panjang sedikit. Jawaban syekh ini, Abdul Aziz bin Bas namanya, berkata, biarkan kita istirahatnya di surga saja nanti, jangan sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak pernah istirahat memikirkan Islam ini. Dengan ekonomi kita, dengan pena kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan uang kita, mungkin dengan jabatan kita dan popularitas kita untuk kembali menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita semua, buat anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, bahwa memang kita sedang ditantang oleh keadaan. Mudah-mudahan umat ini kembali bangkit dan kembali disegani insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.